Sunaidi. Selamat malam Pak Sunaidi, apa kabar? Semoga sehat selalu Pak Sunaidi. Saya coba benerin OBS bentar, biar nanti asik gitu obrolannya. Ya, teman-teman sekalian, layoutnya mungkin gini ya, layoutnya ya, mungkin terlihat enggak ya, semoga bisa terlihat ya. Kalau enggak bisa terlihat, coba nanti akan saya besarkan lagi ya. Sebentar. Nah ini mungkin saya saya ini baru pertama kali apa namanya, mencoba streaming gini ya. Mungkin kalau apa, eh, nanti ada error-error, mohon maaf ya. Ini saya biar jadi apa, biar biar bisa ini ya. Selamat malam Pak Sunaidi, selamat malam, terima kasih, selamat balik gitu ya. Oke, teman-teman, kita coba mulai ya. Jadi alhamdulillah, apa namanya, ini saya apa, slideshow dulu ya, biar asik gitu. Oke. Nah, ke ini ya, saya sebentar. Ini slideshow-nya mungkin primary. Oke, slideshow. Sebentar, ini kok jadi nggak asik ini. Bentar. Ya. Oke. Sip, mantap. Sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Mardianto dengan callsign Yankee Echo 3 Echo Kilo Sierra. Biasanya kalau hari Jumat gini itu saya ngeneti ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bebas tugas dari ngenet di Orari Lokal Sidoarjo, dan insya Allah setiap malam Jumat nanti kita akan apa namanya, diskusi bareng gitu ya. Nanti silahkan jika ada pertanyaan teman-teman, kita ngobrol santai. Mungkin yang ini ada pertanyaan bisa via chat gitu ya, apapun, mungkin apakah yang sedang dibahas saat ini topiknya, ataukah topik lain, silahkan ya. Tentu saja kita judulnya adalah belajar bareng, artinya belum tentu saya yang lebih pintar gitu ya. Saya yakin teman-teman di sana sangat hebat-hebat gitu, sangat hebat-hebat daripada saya. Kita intinya sama-sama belajar gitu ya. Mungkin bagi yang sudah tahu mungkin bisa menjadi lebih tahu, dan yang belum tahu semoga bisa lebih tahu gitu ya. Oke. Alhamdulillah, kita belajarnya, mungkin belajar barengnya ndak lama-lama ya teman-teman, mungkin 30 menit lah cukup ya. Jadi nanti akan saya akhiri di 30 menit ke depan. Nah, topik di malam hari ini itu jadi gini. Jadi saya kemarin tuh bingung apa ya topiknya ya gitu ya. Nah, coba siapa tahu teman-teman yang kalau analog ya, elektronika analog, saya yakin teman-teman yang penghobi ya itu pasti paham ya. Nah, dulu saya mengenal elektronika itu sejak SMP gitu ya. SMP dikenalkan apa sama guru elektro saya, sehingga saya hobi nyolder sejak SMP. Nah, SMA juga demikian gitu. Nah, yang tidak didapatkan mungkin ketika saat itu adalah elektronika digital gitu ya. Nah, elektronika digital coba hari ini kita bahas. Jika ada teman-teman apa namanya, ada pertanyaan nanti silahkan ya. Juga selamat malam Om Naif. Wah, ini apa, keren sekali. Terima kasih atas dukungannya, luar biasa. Salam sehat selalu dari Kota Sidoarjo ya, Om Naif dari Subang ini. Alhamdulillah selalu support apa yang semua yang kita lakukan gitu ya. Oke, nanti ada pertanyaan silakan chat ya di chat. Saya monitor chatnya via handphone gitu ya. Mohon maaf. Ini agak kurang profesional. Ini masih pelajaran gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi kita mulai ya topiknya, yaitu mungkin ada pertanyaan ya, teman-teman bertanya, apa bedanya antara elektronika analog dengan elektronika digital gitu ya, atau mungkin mungkin tidak ke sana dulu, tapi apa beda antara analog dan digital gitu ya. Analog dan digital itu
apa namanya, sebentar, ini ternyata belum masuk sini ya. Mohon maaf tadi agenda kita, mohon maaf tadi ada yang keliwat ternyata. Nah, agenda kita di malam hari ini kita akan mendiskusikan terkait apa beda analog dan digital. Kemudian kita akan membahas terkait dengan perkembangan teknik digital yang luar biasa pesat di era sekarang ini ya, dibandingkan 10 tahun yang lalu tuh luar biasa pesat gitu ya. Kemudian nanti akan saya kenalkan teman-teman sekalian dengan software ya, software simulasi. Di mana software ini bagi teman-teman yang suka bereksperimen. Dulu kalau bereksperimen disolder ya, kita solder gitu ya, solder beneran gitu ya. Kita harus beli komponen di toko ya, kemudian kita harus punya alat ukur, kita solder di PCB lubang-lubang dan seterusnya, baru kita bisa merealisasikan. Nah, sekarang zaman semakin canggih ya, sehingga tidak perlu lagi kita tuh menyolder itu, tidak perlu lagi menyolder apa namanya, seperti dulu gitu ya, tidak perlu gitu ya, sehingga ya, oke, sehingga sekarang itu serba dimudahkan ya, kita sekarang sudah dimudahkan. Nah, kali ini ya nanti akan saya kenalkan ada program keren gitu ya, software keren yang nanti kita bisa bereksperimen tanpa harus beli komponennya, dan insya Allah hasilnya sangat cukup mewakili ya gitu. Nah, di sesi terakhir nanti kita akan coba sistem digital yang lagi tren dan gampang. Saya pilihkan yang gampang biar nanti teman-teman bisa mengikuti dan bermanfaat ya di kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke ya apa beda dari apa namanya, digital dan analog gitu ya. Nah, nah ini teman-teman, beda antara sistem digital dan analog ya. Nah, analog gitu ya. Analog tuh apa gitu ya. Nah, analog itu biasanya dihubungkan dengan sebuah nilai kontinu gitu ya, sebuah nilai kontinu. Apa nilai kontinu? Nilai kontinu adalah nilai yang terus-menerus gitu. Contoh misalkan, saya punya tegangan listrik PLN. Tegangan listrik PLN itu biasanya kita ukur dengan avometer. Nah, kita mengukur dengan avometer itu terus-menerus. Artinya tegangan PLN itu terus-menerus. Gitu ya. Artinya terus-menerus. Dia naik turun gitu. Dia kan 220 ya. Dia dari 0 naik 220, turun lagi min 220, naik terus dan seterusnya. Sehingga ada entah itu ada AC DC gitu. Tapi kita sinyal itu ada terus gitu ya. Nah, itu disebut sebagai analog ya. Jadi mewakili besaran sesungguhnya. Kalau besarannya itu berupa besaran tegangan, maka ya dia mewakili tegangan sesungguhnya. Apakah itu tegangan 1 volt, ya 5 volt, 10 volt, seperti itu. Ya, itu analog. Nah, sekarang bagaimana digital? Ya, kalau digital itu ada namanya konversi dari analog ke digital. Ya, digital itu biasanya dihubungkan dengan bilangan namanya biner gitu ya. Biner itu adalah 0 dan 1. Kalau nggak nyala ya mati gitu ya. Biasanya 0 itu merepresentasikan tegangan 0 volt gitu ya. Sedangkan apa namanya, oh ya, selamat malam Om David. Nah, Om David Victor gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Semoga sehat selalu Om David yang chat di live chat gitu ya. Nah, tadi sampai mana? Oh, biner ya, biner. Jadi digital itu sangat kental dengan namanya bilangan biner gitu ya. Bilangan biner itu adalah bilangan 0 dan 1. 0 itu mewakili 0 volt, 1 itu mewakili high, ya, tegangan high. Tegangan high itu biasanya 5 volt. Ya. Tetapi saat ini tegangan high itu bermacam-macam gitu ya. Ya, bermacam-macam. Kalau kita menggunakan teknologi lama, ya, teknologi lama itu high itu adalah 5 volt. Ya. Nah, kalau sekarang teknologinya lebih tren gitu ya. Ada mikrokontroler yang cepat-cepat gitu ya. Itu sekarang bukan 5 volt ya. High-nya adalah 3,3 volt.
Nah, teman-teman ketika bermain di sistem digital atau rangkaian digital, hati-hati. Kira-kira yang digunakan height-nya itu berapa? Ya, kalau misalkan sistemnya adalah yang lama, yang menggunakan 5 volt, Anda kasih 3,3, mungkin tidak akan rusak. Nah, problemnya adalah ketika Anda memiliki sistem digital yang 32 bit ya, biasanya 32 bit gitu ya. Itu menggunakan 3,3 volt ya, referensi height-nya Anda kasih 5 volt. Pasti akan ada sesuatu di situ ya. Sehingga saya tidak rekomendasikan melakukan itu. Sehingga yang pertama ketika kita menggunakan itu, kenali dulu ya. Ini sistemnya itu height-nya 5 volt atau 3,3 volt. Oke, kita mungkin pembahasannya sampai itu dulu. Kita lanjutkan lagi. Terus kenapa digital? Kenapa enggak analog aja gitu ya. Nah, kelebihan digital itu adalah memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Ya, misalkan penjumlahan, kemudian pengurangan, ya, kemudian perkalian, itu sangat mudah sekali dilakukan dengan digital. Apalagi kalau sekarang itu musimnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, di mana banyak robot-robot itu sekarang lebih pintar. Nah, perhitungan-perhitungan semacam itu sangat mudah dilakukan menggunakan sistem digital. Karena digital itu ya tadi, karena digital itu tegangannya hanya 0 sama 5 gitu, atau 0 dengan 3,3. Tegangannya hanya itu aja. Tegangannya tidak besar-besar. Ya, dibandingkan dengan analog yang tegangannya itu realnya gitu. Jadi 220 ya 220 volt betulan gitu. Nah, sehingga memprosesnya lebih mudah. Memproses data itu lebih mudah gitu. Nah, zaman dulu ada namanya komputer analog juga gitu ya. Komputer analog itu biasanya dulu pakai op-amp ya. Kalau misalkan teman-teman paham itu ada namanya operational amplifier. Operational amplifier juga bisa melakukan perhitungan, bisa melakukan pengurangan, perkalian dan seterusnya juga gitu. Tetapi itu sangat tidak hemat energi gitu ya. Karena bayangkan kalau saya melakukan operasi gitu ya, operasi aritmatik atau perhitungan, misalkan 10 tambah 10 gitu ya. Ketemunya kan 10 volt tambah 10 volt, ketemunya 20 volt. Ya, itu kalau 20 volt. Bagaimana kalau 200 kali ditambah 200 gitu. Kan besar sekali. Oleh karena itu, sistemnya sekarang diubah ke digital sehingga dengan digital bisa melakukan perhitungan-perhitungan lebih mudah ya, sehingga apa yang kita kehendaki itu lebih mudah direpresentasikan. Oke, itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang perkembangannya gitu ya. Perkembangan teknologi digital itu ya sangat pesat sekali. Dulu ya, digital ketika ditemukan, Anda mungkin masih ingat ya, mungkin bisa baca di Wikipedia atau YouTube. Komputer pertama itu besarnya adalah selapangan sepak bola gitu ya. Besar sekali. Oleh karena itu nggak efisien, ya, energinya luar biasa besar. Kemudian teknologi berkembang jadi kecil, dan sekarang itu sangat kecil sekali. Ya. Nah, teknologi yang berkembang saat ini kalau kita mengenal teknologi digital ya, itu ada namanya microcontroller. Ya, microcontroller. Dia biasanya kita mengenal sebagai embedded system atau sistem tertanam. Artinya contoh misalkan saya ingin membuat sebuah DDS. Maka microcontroller itu saya program khusus menjadi DDS gitu ya, maka itu kita sebut sebagai embedded system atau sistem tertanam. Nah, programnya, nanti kita akan belajar itu ya, kita lebih detail microcontroller itu. Kemudian microcontroller berkembang lagi, ada namanya komputer ya, komputer. Nah, komputer dari yang canggih sekarang luar biasa komputer ya. Kemudian ada era internet sekarang luar biasa, ada smartphone, ada cloud computing ya, ada kecerdasan buatan ya. Nah, ini sekarang lagi tren namanya, kalau teman-teman coba ya, Anda teman-teman lihat ChatGPT ya. ChatGPT itu luar biasa. Dikembangkan oleh namanya OpenAI gitu ya. Open Artificial Intelligence. Itu dia sekarang mengembangkan kecerdasan buatan. Kalau teman-teman coba, keren sekali itu. Dia bisa menjawab apapun gitu ya. Contoh misalkan ChatGPT, saya memiliki kawat
sekian gitu ya. Atau gini, ChatGPT, saya ingin membuat antena Yagi 2 meter band. Bagaimana ukurannya? Coba, pasti bisa. Ini keren sekali. Ya, sehingga sampai sebegitunya. Sampai-sampai dia merambah kecerdasan buatan. Itu keren sekali. Coba nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa lihat gitu ya, bisa lihat. Kemudian ada lagi Internet of Things. Nah, ini keren. Mungkin mungkin ada terminologi begini, Internet of Things. Things itu kan semuanya, gitu ya, semuanya diinternetkan, gitu ya, semuanya diinternetkan. Nah, fungsinya apa kok semuanya diinternetkan? Jadi apa namanya, saat ini atau dulu, mohon maaf, dulu orang menjual produk, gitu ya, orang menjual produk itu ya bikin kemudian dilepas. Contoh misalkan teman-teman membuat sebuah pemancar radio misalkan, DivX misalkan ya, BitX misalkan. Kalau teman-teman bikin kan ya apa namanya, dibuat, disolder, dijual, selesai kan gitu. Nah, Internet of Things itu menjaga agar produk yang kita buat gitu ya, itu selalu connect dengan kita. Ya, selalu connect dengan kita. Jadi kalau mau membuat BitX gitu ya, BitX, di mana BitX itu mungkin ada layar waveformnya gitu ya, di mana Anda ingin selalu dia bisa diupdate, dikendalikan oleh pabriknya, maka Anda bisa menggunakan konsep Internet of Things. Jadi firmware-nya bisa di-upgrade ya. Jadi kalau Anda mungkin lihat gitu ya, handphone Anda contohnya, handphone Anda itu, Anda mungkin gitu ya, tiba-tiba dia minta update, itu adalah satu konsep Internet of Things. Ya, keuntungannya apa bagi perusahaan? Keuntungannya adalah bahwa dia bisa mendapatkan survei ya untuk mengembangkan produk berikutnya, apakah produk ini bagus atau enggak. Contoh misalkan, oh saya memiliki produk ini. Produk ini itu apa namanya? Kita kan meluncing pertama ya, launching pertama. Kemudian kita bisa menganalisa orang itu menggunakannya kapan gitu ya, menggunakannya modelnya seperti apa, sehingga itu akan bisa mengembangkan interface baru. Jadi misalkan, oh ketika produk ini saya luncurkan ternyata tombol ini tidak pernah dipegang sama sekali, tidak pernah disentuh sama sekali gitu ya, maka nextnya nggak usah aja ada tombol ini gitu. Jadi itu untuk sebuah perusahaan elektronik itu dia maunya produk ini adalah mata-mata gitu ya untuk produk selanjutnya gitu. Itu Internet of Things. Oke, kita enggak terlalu lama di situ ya karena kita waktunya 30 menit ya. Oke, nanti kita kalau ada request itu nanti saya jelaskan lebih lanjut dan saya peragakan ya. Kita bisa membuat juga seperti itu. Jadi kita bisa membuat yang bisa update sendiri gitu juga. Tapi oke lah, nanti kapan-kapan ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, di kali ini saya akan masuk ke salah satu ke tren digital tadi, yaitu microcontroller. Microcontroller ini adalah apa namanya, barang gitu ya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi apa namanya, seperti ini. Jadi saya coba. Nah, ini contoh microcontroller ya. Seperti ini barangnya microcontroller. Ini namanya Arduino Mega. Ini yang biasa saya pakai itu teman-teman, saya buat untuk display gitu ya, untuk rotator pakai ini. Ada lagi yang kecil, ini murah ya. Ini juga gitu ya. Ini adalah Arduino Pico. Arduino Nano. Ini Arduino Nano ya teman-teman ini. Nah, ini ada Arduino Nano. Ini harganya murah, sekitar ya 30 ribuan gitu ya. Kalau ini agak mahal. Ini mungkin sekitar 150-an gitu ya. Ada displaynya, ada touchscreen-nya. Ya, kemudian ada lagi. Nah, ini murah tapi luar biasa ya. Murah, keren gitu ya. Kalau ini teknologinya adalah 32 bit. Ini namanya STM32F103. Ya, ini keren sekali. Ini murah, harganya 30 ribuan. Super powerful, cepat gitu ya. Cuma programnya agak sedikit butuh perjuangan gitu ya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini Arduino sangat mudah ini ya. Anak SD aja bisa ini ya. Anak SD SMP sekarang sudah bisa menggunakan ini sehingga apa namanya, bisa gitu. Kemudian juga ini ada STM32 juga gitu ya. Nah, oke. Kemudian
lanjut lagi. Nah, sekarang kita bentar, ini nah, ini ya contohnya microcontroller ya. Ada microcontroller yang lama-lama itu generasi awal yaitu Intel 8051. Nah, ini family-nya banyak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapati produk-produk yang lama itu dia masih menggunakan MCS 51 atau 8051 yang seperti itu ya, bentuknya gede seperti ini ya, agak IC-nya besar gitu. Nah, sekarang mulai ditinggalkan. Nah, kemudian berkembang ke AVR. Dari dulu kelemahannya 8031 atau Intel Family MCS 51 itu adalah nggak punya ADC, analog to digital converter. Makanya kita harus menggunakan ADC sendiri untuk mengkonvert dari analog ke digital. Itu nggak praktis sekarang. Makanya sekarang ada lagi AVR. AVR itu di dalamnya sudah dibuatkan ADC ya, sudah dibuatkan ADC, sehingga teman-teman tidak perlu bikin rangkaiannya sendiri. Kalau dulu zaman dulu membuat deal sendiri gitu ya, ADC-nya gitu ya, saya lupa ADC-nya apa ya, 8004 ya atau apa, saya lupa namanya, ya, sudah lama tidak pakai. Kemudian ada lagi microchip gitu ya, microchip ini kecepatannya tinggi dan mudah diprogram ya, katanya begitu. Kemudian berkembang lagi ada ARM Cortex. Nah, ya, ARM Cortex ini yang tadi saya itu adalah ARM Cortex gitu ya. Mohon maaf, saya tak minum sebentar ya. Kemudian berkembang lagi sekarang yang ada IoT-nya. Jadi seperti ini ya, seperti ini, microcontroller seperti ini ya, itu dia bisa connect ke internet gitu ya. Karena bisa connect ke internet, dia bisa ngirim-ngirim data ke internet gitu ya, bisa ngirim data internet. Nah, oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ini, nah sekarang kita masuk ke software, namanya software simulasi. Software simulasi yang saya gunakan itu namanya Proteus. Ini sangat Anda bisa nyari ya Proteus di internet. Anda bisa nyari yang mungkin yang free version atau yang ya Anda bisa nyari gitu ya. Nah, kelebihan dari Proteus ini itu adalah kita tidak perlu nyolder untuk bisa mengetahui karakteristik dari sebuah elektronik circuit gitu ya. Nah, jadi apa itu software simulasi? Software simulasi adalah sebuah software yang memungkinkan kita untuk mensimulasikan rangkaian gitu ya, rangkaian, dan juga ada oscilloscope-nya dan seterusnya. Ini keren sekali. Kemudian mengapa kita perlu itu? Ya biar nggak nyolder keluar biaya banyak gitu. Sehingga kita kalau membuat sesuatu disimulasikan dulu. Kalau misalkan hasilnya bagus, maka kita lanjut ya. Kalau tidak bagus, kita tinggal ngubah-ngubah nilainya aja. Tidak perlu kita nanti beli komponennya gitu, tidak perlu gitu ya teman-teman. Kemudian bagaimana menggunakannya? Nah, ini adalah menggunakannya. Saya akan menunjukkan ke Anda. Ya, ini namanya adalah Proteus. Jadi saya akan share. Ini adalah Proteus. Ya, saya punya Proteus ya 8 gitu ya, Proteus 8. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya. Jadi kalau kita pengen buat gitu contoh seperti ini ya. Misalkan kita membuat ini pembagi tegangan misalkan ya, membuat pembagi tegangan. Misalkan saya punya resistor gitu ya, resistor, saya ketik resistor gitu. Kemudian resistor, mana resistor? Nah, ini resistor misalkan yang biasa kita pakai yaitu misalkan 0,6 watt 10 kilo gitu ya, 10 kilo. Jadi saya punya resistor 10 kilo dan di sini adalah 10 kilo juga misalkan ya. Kemudian saya sambungkan. Nah, ini keren ini kemudian saya kasih ground gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya sambung ke groundnya, kemudian saya kasih supply ya DC. Ini adalah tegangan DC. Nah, kemudian ini tak beri misalkan 5 volt gitu ya, 5 volt. Nah, seperti ini. Ini ya, kecil ya teman-teman ya. Sebentar, saya besarkan. Nah, seperti ini. Jadi semoga terlihat
Sebentar, ini saya ini kan. Oke. Nah, ini simulasinya begini. Ini kan kita gambar ya, teman-teman. Kita kan gambar. Nah, kita bisa mengukur ini menggunakan avometer. Jadi kita itu punya virtual voltmeter gitu ya. Kita punya virtual voltmeter. Jadi misalkan ini adalah voltmeter, mana DC voltmeter. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ngukur di sini DC voltmeter. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ini kan ya seharusnya berapa ini tegangannya, teman-teman? 5 punya resistor 10 berarti dia setengahnya ya. Rumusnya bagaimana? Seharusnya rumusnya adalah 10 resistor ini dibagi 10 ditambah 10 ya dikalikan dengan 5. Seharusnya 2,5 ya keluarnya. Nah, ini kita bisa simulasikan. Nah, keluarnya adalah 2,5. Ya. Nah, ini coba nanti daripada kita mencoba-coba. Nah, kita bisa memainkan seperti ini ya, bermain-main seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah Proteus ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya, kita bermain-main yang lebih advance dengan Proteus ya, yaitu kita bisa menggunakan ini menggunakan Arduino sekarang ya, Arduino. Nah, Arduino contoh ya. Jadi saya Arduino daripada Anda beli, ya, programnya di sini dulu aja, nggak perlu ke hardware-nya, nggak perlu beli barangnya, nggak perlu ya. Ini nanti aja barangnya. Ya, kita program dulu di sini ya. Misalkan ini Arduino, oke. Arduino Nano misalkan ya. Ini ada Arduino Nano. Oke. Ini ada Nano R3. Oke. Oke. Nah, contohnya gini. Nah, ini adalah Arduino Nano. Jadi kita tidak perlu beli barangnya, tidak perlu ya. Di sini aja enak, kita main-main di sini ya. Saya akan membuat Arduino Arduino Nano ya. Nah, teman-teman saya akan share ya sebentar. Ini ya, Arduino ada di mana sih? Arduino ada. Anda ketika ada Arduino gitu ya. Arduino ini cara belajar gampangnya begini. Ini ada Arduino gitu ya. Nah, Arduino Anda download aja softwarenya ya. Di sini ada software gitu ya. Kemudian ini download aja ya. Download di sini teman-teman. Di download ini. Nah, ini ya. Misalkan Windowsnya 10, ini download aja. Diklik gitu ya, nanti diinstal. Oke, nah sekarang setelah saya menjelaskan terkait dengan Proteus ya, mungkin segitu dulu Proteus. Kita lanjut ke Arduino karena kita waktunya agak mepet ya. Janji saya 30 menit aja, enggak lama-lama ya. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan Arduino dulu ya. Arduino seperti ini programnya ya. Program Arduino seperti ini. Jadi kalau diketik gitu ya Arduino, nah ini munculnya begini ya. Ini Arduino. Nah seperti ini. Nah saya jelaskan dulu ya. Ini kecil banget ya teman-teman ya. Sebentar. Ini saya besarkan. Kemudian saya besarkan dulu yang ini ya. Fontnya. Fontnya mungkin 16 kali ya. Bisa. Oke. Oh masih kecil banget ya. Sebentar. Saya 16 kecil. Mungkin 24 kali besar. Oke, segini. Kayaknya sudah terlihat ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ini Arduino. Jadi, apa itu Arduino? Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa mikrokontroler itu kan berkembang ya. Ada MCS51 yang jadul. Kemudian ada AVR. AVR dulu programnya itu pakai bahasa C gitu ya, pakai bahasa C programnya. Nah, kemudian bahasa C itu kan lumayan sulit gitu ya. Kita harus mengusir bahasa C. Nah, kemudian oleh Arduino disederhanakan. Dia bahasa C yang disederhanakan sistemnya. Kalau bahasa C itu kan biasanya ada integer main gitu ya. Nah, kalau ini langsung setup sama loop gitu. Setup sama loop. Saya jelaskan dulu arti setup sama loop ya. Setup itu adalah inisialisasi. Jadi kita menginisialisasi nilai. Ya. Kalau loop itu
adalah artinya diputar-putar gitu ya. Loop itu kan berputar-putar, berputar. Itu kan loop gitu ya, loop. Nah, itu kan berputar-putar. Nah, bedanya apa tadi? Setup sekali jalan, loop berjalan terus, diulang-ulang. Oke, nanti akan kita peragakan ya. Nah, kemudian ketika kita pengen menulis, maka kita mungkin harus belajar bahasa C++ atau bahasa C. Tapi tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya tidak bisa? Pelan-pelan, dari ngedit aja, tidak masalah. Ngedit dulu ya, ngedit aja. Kita tidak terlalu yang advance, tidak perlu yang canggih harus mengetahui bahasa C, tidak. Ya, kita lakukan yang kita bisa aja dulu, tidak perlu yang terlalu advance. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik aja file, kemudian ada example di sini ya, kemudian ada banyak contoh di sini. Contoh Blink gitu ya. Saya Blink. Nah, ini saya punya Blink ya, Blink. Blink ini sudah, kalau kita pengen main-main, Blink ini aja langsung dijalankan. Bagaimana menjalankan? Ya, kita jalankan dulu di simulasi ya. Kita akan menjalankan di Proteus ya. Caranya bagaimana? Kita klik verify yang sebelah ini ya. Anda bisa lihat kursor saya, verify ya. Oke. Nah, dia melakukan compiling. Ketika sudah selesai, kita lihat di sini ya. Anda lihat yang sebelah sini, ini ada drive atau file. Nah, ini adalah file hasil compile-nya yang akan kita masukkan ke Proteus ya. Coba ya sekarang ya. Nah, ini caranya adalah begini. Kita saya taruh di notepad biasanya. Jadi memang perlu trik gitu ya. Akan saya besarkan sedikit ini fontnya. Oke. Semoga terlihat ya, agak kecil ya. Jadi kita harus mengubah ini teman-teman. Kita ubah ini saya besarkan lagi ya, biar ini font biar kelihatan teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita cukup mengganti ini ya. Kita ganti ini slash-nya, kita ganti ya. Slash itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini, nah ini kan slash-nya miringnya ke sana ya. Thread gitu ya. Maka ini kita ganti miringnya ke sana, slash gitu. Kemudian ini kan 2, kita 1 aja, kemudian ini 2, kita 1 aja, kita hilangkan 1 aja, ini 1 aja, kemudian ini 1 aja, kemudian ini juga 1 aja. Kemudian Ctrl A, Ctrl C, kita masuk ke Proteus tadi. Kita masuk ke Proteus tadi yang kita buka tadi ya. Apa namanya? Sebentar. Proteus. Nah, ini. Kemudian kita klik ya, double klik. Tapi tadi sebentar, ini apakah kita tadi saya pastikan ya, ini sekarang hardware-nya apa? Nah, hardware Anda pilih dulu ya. Tadi saya kelewatan tadi, mohon maaf. Anda pilih board yang dipakai apa? Karena jenis Arduino itu banyak sekali. Yang kita pakai tadi adalah Arduino Nano aja, yang paling murah ya, paling murah. Itu paling murah adalah Arduino Nano. Maka kita klik Arduino Nano, oke. Kemudian kita klik di sini. Prosesornya misalkan kita pakai yang old bootloader ya. Ini biasanya yang banyak di pasaran itu adalah yang ini, old bootloader. Jadi ada dua jenis, banyak jenis ya sebenarnya. Tapi yang kita kenali itu ada yang Arduino Nano pakai ATmega 168 atau ATmega 328 gitu ya. Nah, sekarang saya pakai yang old bootloader. Old bootloader ya, klik. Kemudian saya klik lagi. Ya. Kalau saya klik biasanya sama filenya tadi ya. Kemudian kita akan masukkan yang tadi ya, yang ini tadi ke Proteus. Nah, kita klik ya, double klik, klik ya, muncul, kemudian klik yang ini, kemudian kita paste saja di sini. Nah, oke. Masukkan yes. Kemudian kita lihat ya. Kita lihat dulu ya program tadi yang Blink. Ini pin mana? Pin 13. Nah, pin 13 yang mana? Pin 13 adalah pin ini. Pin ini. Nah, ini tulisannya 13 ya, teman-teman. Kita akan nyalakan. Kita lihat. Nah, dan lihat ya. Biru itu mati, merah itu nyala. Maka dia nyala, mati, nyala, mati, nyala. Kalau Anda kasih LED gitu ya. Misalkan kita kasih LED gitu ya. Kita kasih LED. Ya, kasih LED LED misalkan. LED ya, ini atau lampu lah gitu ya. Ini yang animated mana ya,
LED. Kode LED. LED. Bentar, yang enak aja nih, green. Nah, ini aja. Oke, misalkan saya kasih ground. Ya, ground mana ground? Nah, ini. Oke, Anda lihat nyala mati ya, asik kan, gampang sekali ternyata ya, gampang sekali ya. Nyala mati ya. Nah, itu nanti kita dengan melakukan ini itu bisa banyak ya, kita bisa membuat apa saja gitu, kita bisa membuat apa saja ya, dari sesuatu yang sederhana kita kontrol gitu ya, kita apa namanya, kita bisa merealisasikan semuanya dengan mudah sekarang menggunakan Arduino ya. Untuk sementara sebenarnya tadi saya harapannya kita bisa menulis di LCD gitu ya, tetapi sepertinya waktu kita tidak cukup ya, lebih dari 30 menit teman-teman, mohon maaf, lebih dari 30 menit. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi, kita akan bikin project yang live gitu ya, yang apa namanya, yang bisa. Nah, tapi satu lagi, saya ingin mencoba benerannya gitu ya. Mungkin teman-teman ingin sebentar, ini saya coba cari. Oke. Bentar, saya cari. Oke. Nah, akan kita coba buktikan apakah betul ya gitu, ini penting. Mungkin teman-teman bener gitu ya, atau betul hasilnya itu seperti yang disimulasikan. Kita akan cek ya. Saya akan menggunakan mana ini ya, sorry, ini kok mikrokontrolernya. Oke, saya coba ini aja ya, semoga bisa ini. Bentar, ini semoga saya tadi comot-comot di situ. Seharusnya ada yang lain. Oke. Nah, sekarang ini kita program ya, menggunakan program yang tadi ya, kita gunakan program yang tadi. Bentar, kita akan ya ini ya, program yang ini kita masukkan saja ya. Tapi kita harus tahu dulu komnya kom berapa. Nah, untuk tahu kom berapa, untuk memasukkan ke hardware benerannya gitu ya, maka kita lihat dia kom berapa gitu ya, dia kom berapa. Nah, ini ada kom 10, makanya kita cek di sini adalah kom 10 ya, ini port kom 10. Oke, kemudian kita masukkan programnya di sebelah ini ya, sebelah kanannya ya. Tadi kalau verify itu apa namanya, verify itu sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, lihat kedap-kedip ya, klap klip. Nah, mudah sekali pasti ya. Oke teman-teman, minggu ini mungkin sederhana gitu dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya, mungkin di chat atau nanti dia bisa di apa namanya, di pesan yang ini ke saya ya. Oke, hari ini begitu, insya Allah mudah. Minggu depan kita lebih advance lagi sedikit. Oke teman-teman, insya Allah setiap Jumat malam nanti kita belajar bareng elektronika digital. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Om Sunaidi ya, luar biasa Om Sunaidi atas partisipasinya, juga Om Naif ya, terima kasih. Kemudian Om David ya, Om David Victor juga terima kasih banyak, dan teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat menonton ini ya, semoga kita bisa nanti berdiskusi ya, harapannya nanti bisa berdiskusi banyak terkait ya apa saja gitu ya. Teman-teman, waktu sudah habis lebih dari 30 menit ya, ternyata 30 menit waktu terbang begitu cepatnya gitu ya. Semoga nanti kita bisa sambung kembali ya di Jumat depan. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Yankee Echo Triple Kilo Sierra, sampai jumpa 73.